Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya Zivi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai scope resolution operator dan juga kita akan bahas mengenai keyword self dan parent. Nah, untuk definisinya seperti yang ada di slide ini, teman-teman bisa pause dulu video ini. Tapi saya nggak mau mulai dari sini, saya mau mulai dari codingan kita yang kemarin. Nah, codingan kita yang video sebelumnya itu, nah, mempunyai kasus ternyata. Di sini ada masalah yang namanya overridden method atau overridden function. Apa itu overridden method? Overridden method itu adalah ketika sebuah nama dari function di kelas anak atau kelas child itu memiliki nama yang sama dengan function yang ada di kelas induk gitu. Jadi ini kan dia extend ya, nginduk gitu ke si induk, ke kelas induk. Itu dia mempunyai function namanya print di kelas anak. Nah, di kelas induk juga ada yang namanya print. Nah, masalah seperti itu disebutnya overridden method. Ini juga bisa terjadi ketika di kelas induk dan di kelas anak itu sama-sama memiliki konstruktor. Kalau konstruktor itu kan sudah baku ya, penulisannya itu seperti ini. Function, kemudian construct. Ini kan. Ini sudah seperti ini. Jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi kalau misalkan kita mau punya konstruktor di kelas anak, itu juga harus seperti ini. Nah, ini juga akan terjadi yang namanya overridden method. Gitu. Selain overridden method, ada juga yang namanya overridden property, yaitu di kelas anak dan di kelas induk memiliki nama properti yang sama. Misalkan ini juga ada di sini. Ini nanti bakal ketimpa. Jadi di sini ada variabel var di induk dan juga ada variabel yang namanya sama var di anak. Itu namanya overridden property. Nah, emang kenapa kalau misalkan overridden? Biar lebih jelas, ini kita hapus dulu ya. Hapus, ini kita hapus. Ini juga kita nggak butuh ya. Ini biar lebih jelas teman-teman. Contohnya, kemudian kita ini jadikan public aja, biar tidak ada masalah lainnya. Contoh, ini kita panggil kelas anak. Nah, nanti misalkan di kelas induk ini, kalau misalkan kita panggil print yang ada di induk itu harusnya mengeluarkan ini dari induk. Kalau yang dari anak, nanti maunya mengeluarkan echo ini dari anak. Maunya seperti ini. Nah, ini tuh niatnya kita tuh sebenarnya mau print yang ada di induk. Maunya mengeluarkan tulisan ini dari induk. Sedangkan ini kan instansiasinya ke kelas anak. Jadi otomatis kalau kita panggil print, ini yang akan keluar adalah ini dari anak, ya kan? Nah, terus bagaimana kalau kita mau ngeprintnya ini dari induk? Nanti kehidupan nyata atau sehari-hari itu biasanya kita memanggil function itu di dalam kelas ya. Jadi kalau kita pakai framework, ya kita jarang seperti ini. Gitu. Jadi kita memanggil function itu biasanya di dalam kelas. Yaitu kita bisa membuat kelas baru. Misalkan saya beri nama cetak. Nah, di sini saya manggil cetak. Nah, cetak ini dia mau manggil print, tapi bukan print yang satu kelas dengan dia, yaitu bukan print yang ini, tapi dia mau manggil print yang ada di induk. Kalau kita seperti ini, this, kemudian print, maka ini otomatis memanggil print yang ada di satu kelas dengan function ini, yaitu print yang ini. Coba deh kita coba. Nah, maka yang keluarnya yang dari anak. Terus gimana dong kalau mau ngakses print yang ada di induk? Nah, di sini ada keyword yang namanya parent dan keyword self. Keyword parent itu bisa kita gunakan untuk memanggil function yang ada di induk. Jadi parent itu kelas induk ya. Kalau self itu kelas untuk dirinya sendiri. Jadi kita bisa gunakan keyword yang namanya parent seperti ini. Lalu diikuti dengan scope resolution operator. Nah, scope resolution operator itu apa?
Kalau kita tahu operator itu kan seperti ini ya, ada kurang lebih, kurang dari, lebih dari gitu, atau sama dengan. Nah, itu yang namanya operator. Nah, di sini ada yang namanya operator scope resolution atau scope resolution operator. Cara penulisannya itu dengan titik dua kali seperti ini. Nah, kemudian diikuti dengan functionnya yang mau kita pakai, function print. Jadi di sini kita bisa ketikkan print. Jadi formatnya seperti ini ya. Nama kelasnya, kemudian scope resolution operator, dan functionnya. Di sini karena udah terhubung extend, jadi kita bisa menggunakan keyword parent kalau kita mau mengakses function yang ada di induknya ini, di parentnya. Nah, kita coba refresh. Nah, nanti yang keluar adalah yang dari induk, gitu ya. Nah, selain parent juga ada keyword self. Kalau self itu ya ke kelasnya sendiri ya, ke kelasnya sendiri. Ini sama aja kayak this print gitu. Jadi sama aja ini. Kalau ini kita coba lihat aja, set. Nah, jadi anak. Jadi sama aja ini, sama this. Oke, sekarang kita kenalan lebih dekat ya dengan yang namanya scope resolution operator. Scope resolution operator itu bisa digunakan oleh kelas dan metode apa saja. Jadi tidak terbatas hanya keyword parent dan self tadi itu, tapi bisa digunakan oleh kelas dan metode apapun. Contohnya di sini ada kelas anak gitu. Jadi kita menggunakan kelas anak lalu memanggil function cetak. Kita akan membuat persis seperti ini dengan scope resolution operator ya. Jadi kita bisa ketikkan nama kelasnya yaitu anak, kemudian gunakan scope resolution operator titik dua, lalu diikuti dengan nama functionnya yaitu cetak. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang dua baris ini bisa kita hapus, digantikan dengan satu baris ini aja, simple. Jadi kita tidak perlu instansiasi atau membuat objek. Ini nanti kita save, hasilnya sama aja. Set. Nah. Oke, kembali lagi ke materi ya. Nah, tadi kita udah praktek dari kasusnya, kita flashback ke materi, gak apa-apa ya. Jadi ini kesimpulan lah. Jadi scope resolution operator adalah operator yang digunakan untuk menggunakan function dari sebuah class tanpa instansiasi terlebih dahulu. Jadi tadi kita udah lihat ya, kita kan bisa menggunakan function dari sebuah kelas tanpa instansiasi atau membuat objek terlebih dahulu. Operatornya itu cara penulisannya itu dengan titik dua seperti ini, dua kali. Lalu formatnya yaitu nama kelasnya, terus scope resolution operatornya, dan kemudian nama function. Jadi scope resolution operator itu bisa menggunakan nama kelas dan functionnya, atau kita bisa menggunakan keyword self and parent ini. Nah, keyword self and parent ini digunakan untuk memanggil function di kelasnya sendiri atau di parentnya. Kalau self itu di kelasnya sendiri, kalau parent itu berarti memanggil parentnya. Nah, ini biasanya jika terjadi yang namanya overridden method yang tadi kasus kita itu ya. Cara penggunaan itu self titik dua scope resolution operatornya, kemudian nama functionnya, atau kalau parent pakai keyword parent. Scope resolution operator ini ya kita bisa lihat ya di beberapa framework. Contohnya kalau di Laravel bisa kita lihat di root itu nanti dia memanggil kelas yang namanya root, kemudian titik dua atau scope resolution operator, dan nanti diikuti dengan functionnya. Biasanya ada get, put, atau post dan sebagainya. Yang mana nanti kita juga akan pakai scope resolution operator ini di framework yang akan kita buat. Oke, video cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.